Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, anfuni mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta hiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'sir, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin indurika wa sirri sari bi sa'iril asma'i wa subhan. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana 'indal maut wa finna bi kalimatin syahadatun alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, inna lillahi tis'ata wa tis'in asma'an man hafiza dakhala jannah wa inna Allah witrun yuhibbul witra. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempunyai 99 nama, maka siapa yang menghafalnya masuk surga. Sesungguhnya Allah ta'ala itu maha ganjil dan paling senang kepada yang ganjil-ganjil. Nah, kalau di dalam syariat hafal Asmaul Husna, mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sampai ya Sabur. Mun menghafal Asmaul Husna begitu gampang, begitu mudah, masuk surga lah. Ayo ada Bapak. Tapi kita cari hakikatnya. Nah, maksudnya di sini pada hakikatnya, barang siapa nang tahu nang nama 99 itu nah, itu orangnya surga. Jadi nama yang 99 itu yang tercantum, padahal nama Allah Ta'ala itu banyak. Nah, jadi nama Allah Ta'ala itu 99 orangnya saipung. Orangnya itu nanti dicari maksudnya. Nah, punya nama. Ini galernya 5, partnya si anu. Orangnya itu nanti cari, bukan galernya, bukan namanya. Nah, jadi di sini nama Allah 99 mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Jabbar sampai ya Sabur. Jadi yang ampunnya nama itu satu, yaitu Muhammad. Nah, jadi namanya itu satu, Muhammad. Mana barangnya lawan kita? Ya roh pada diri kita. Karena kadang-kala Muhammad itu orangnya. Kan nama 99. Siapa tahu lawan nama 99 surga pas 1 tambah 99 100. Orangnya mana? Allahu Akbar. Orangnya diri Muhammad. Namanya 99, orangnya Muhammad. Bilanya tahun Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Madinah sudah wafat. Nah, kita cari itu roh Muhammadnya, itu bangar Muhammad juga. Awak sidin bangar Muhammad, roh sidin bangar Muhammad. Ada kada pada diri kita. Nah, makanya ganjillah satu. Makanya innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha ganjil dan senang kepada yang ganjil. Siapa yang ganjil? Roh. Berarti witir. Kalau secara syariat, kalau salat ini kesempurnaan salat dalam sehari 24 jam disempurnakan dengan witir. Lalu salat witir kena 1, 3, 5, 7, 9 itu dalam secara syariat. Kalau secara hakikat pengumpamanya kada tegawi witir, tapi sudah ada beandakan di dalam diri kita itu witir. Witir itu artinya ganjil. Siapa yang ganjil? Dalam diri kita ganjil lah.
Itu melaksanakan salat si ganjil tadi. Makanya temui di dalam diri kita itu yang ganjil. Makanya bilangnya salat tidak disempurnakan dengan witir, maka salat itu tidak berkah. Bujur kalau kawan apian salat mengkada lawan roh. Jadi syariatnya lalu salat kita sehari sama lama itu lawan witir. Nah, jadi witir itu ganjil. Witir itu ganjil itu roh kita itu artinya melaksanakan salat. Amun kada ada ganjil kawan salat, makanya salat itu jadi dibuati witir. Bujur kada? Kita salat amun kada ada roh kawalah. Nah jadi itu nama 99 orangnya Saigong yaitu Muhammad. Bilanya tahu lawan Muhammad itu maksudnya bukan nama 99 dihafal. Itu bujur aja syariat orang pak di situ. Amun kita tuh cuma menghafal asmaul husna, ya. Tapi kada tahu kampungnya nama. Orangnya Saigong tapi namanya gelarnya 10. Utuh pernyangarannya lah. Utuh Jamban, utuh Jembatan, utuh Pasir, utuh Haruan. Nah, namanya orangnya mana? Ya si utuh tadi. Sama ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Namanya orangnya satu di dalam diri kita, roh sendiri. Bangaran Muhammad. Makanya tangan kita ini telapak tangan kiri 81, telapak kanan 18. 18 tambah 81 99. Jadi orangnya yang satu pas 100 iya namanya takbir Allahu mana barangnya lawan kita roh. Lalu keluar rohna. Nafas kita keluar masuk ini pekerjaan roh. Nafas kita keluar masuk pekerjaan roh. Roh ambil begawe. Innalillah, bukan mati roh. Nah, jadi roh inilah menyatakan pekerjaannya kepada lubang hidung. Lalu berbunyi, Hu Allah, Apu Allah. Ya roh tadi. Roh tadi nambangaran Muhammad. Nah itulah artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha ganjil dan senang kepada yang ganjil. Makanya bilanya kada ada ganjil, kada ada genap. Bila kada ada ganjil, kada kawapian salah. Karena inna Allah mitrun yuhibbul mitra. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha ganjil dan senang kepada yang ganjil. Nah jadi itu orangnya Muhammad tuh. Bilanya sifat Muhammad, jahir batin insyaallah kada meninggalkan salat. Kan Muhammad mun Allah Ta'ala palu lima yurid berbuat sakanak hatinya ayo sembahyang kada. Cuma Isra Mi'raj Rasulullah mengambil perintah salat. Jadi jangan kada salat. Kada ada ilmu itu tinggi, kada ada rendah, kada ada. Sama kita kada kawan menilai ilmu seseorang karena nilai tinggi dan rendahnya itu kada ada. Karena ilmu ini seperti roda, seperti ban mobil. Kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, kadang ke bawah. Jadi mana tinggi? Dipadahkan itu tinggi, jadi kira pas ke bawah. Dipadahkan rendah pas ke atas. Jadi tidak ada itu. Apalagi belum lagi. Kan? Ya rancak benar bilanya artinya inyak mengaji ilmu, umpamanya guru. Jadi kan kisah ini, kisah itu. Nah kisah kada nyata. Nah kisah nyata itu pengabdian kita kepada Tuhan. Itu ianya pengabdian kita kepada baginda Rasul. Bukan artinya ini itu kada. Karena rukun Islam 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Amun salat ditinggal sebuting kurang. Puasa ditinggal 2 kurang. Zakat ditinggal 3 kurang. Haji tinggal 4. Sadaqah ada ada para kita bagaimana? Nah, jadi disinilah yang keterangan ini tadi ujar Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allah mempunyai nama 99. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Itu syariat kita kembali kepada hakikat. Kita kalau boleh punya nama satu bujur aja. Cuma dikatakan. Barang siapa yang mengetahui. Nah, barang siapa yang mengetahui nama 99.
pasti surga. Namanya 99, orangnya ini nah. Nama ngatahui yang 99. Siapa di dalam diri kita? Itu roh dan bangarang Muhammad. Itu Muhammad nang kada pematian. Itu nang Muhammad hakikatnya dari di Madinah. Makanya kita memuji salawat, membaca salawat kada ke Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa ujurna barakatina ya maulana. Ya. Berarti memuji kepada sini, hebat orang yang di sini. Bukan hebat yang lain, tapi hebat berdiri sendiri. Jadikanlah artinya diri Muhammad yang batin ini yang lebih hebat daripada orang lain, tapi jangan meremehkan orang. Karena kita di sinilah saking kepercayaan dan yakin. Nah, yakin percaya di sinilah artinya guru nang Syekh Murabi. Syekh Murabi itu artinya lah, makanya berguru itu dengan yang mursyid. Mursyid itu artinya ya Syekh Murabi. Mursyid itu yang dapat mengandalkan kepada Allah. Siapa yang dapat mengandalkan kepada Allah? Ya Muhammad. Pada diri kita. Rasanya malam minggu tadi adalah kisah Jibril. Nah, jadi kan Jibril itu kalau naik ke langit yang ke-7, umpat baginda Rasul waktu Isra Mi'raj. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Lalu baginda Rasul naik langit yang ke-8, yang langit ke-9. Lalu disitulah si Jibril terhenti, tagana stop. Lalu dilihat baginda Rasul, Jibril kada naik. Jibril cuma di langit yang ke-7. Sedangkan Rasul naik langit yang ke-9, naik pra-pra-prabun Tuhan. Jadi lalu ujar Rasulullah, wahai Jibril, kenapa ikam kada naik? Kaju ikam naik. Nah, jadi ujar Jibril, ya baginda Rasul, aku tidak akan sanggup naik. Seandainya aku ini naik melangkah kaki setelah kaki, maka hancur tubuhku. Nah, sebenarnya Jibril itu umpat Rasulullah, tapi di mana jalannya? Kalau secara syariat Jibril itu kada kawa mengumpati Rasulullah karena di langit yang ke-7 aja. Tapi seandainya aku jadi Jibril ya Rasulullah melangkah setelah kaki, maka hancur tubuhku. Nah, jadi bisa Jibril itu umpat kepada baginda Rasul, tapi Jibril panahkan wujud Jibril, hanguskan tubuh Jibril, hancurkan wujud Jibril. Jadi hancur wujud Jibril, yang ada hanya Nur Muhammad. Karena Jibril panah, Nur Muhammad kading. Lalu hancur tubuh Jibril, lalu Nur Muhammad baupang lawan baginda Rasul. Nah, jadi baumpat Nur Muhammad kepada baginda Rasul, lalu kawan mengenal Tuhan. Berarti mengenal Tuhan dengan Nur Muhammad, bukan dengan akal. Jadi Jibril itu, kalau secara hakikat, Jibril itu adalah otak dan akal. Berarti akal tidak bisa memikirkan. Nah, Jibril lahir yang ke-7, ya Allah, ulun ya Rasulullah, nah karena kawan memikirkan Tuhan di langit yang ke-9. Apakah warnanya hijau, kuning, putih? Makanya kadang memikirkan. Tapi tinggal otak, pacul otak. Mengenal Tuhan bukan dengan otak, bukan dengan akal, tapi dengan Nur Muhammad. Nah, di situ tuh jalannya si Jibril tadi. Lalu baginda Rasul itu naikkan langit yang ke-9. Jadi dilihat sini di muka kaca, di belakang kaca, kiri kanan kaca, atas kaca, bawah kaca, ayo berbekong. Nah, jadi paham, bila kada paham berarti kada mengerti ulang nih. Kita lebih cara men kiri kanan. Nah, kayak di Wali Harum lah, siapa sok Wali Harum? Sekali kawisi takajud. Nah, apa kaca kiri kanan mau ke belakang? Maka partai nama kami. Itu di Wali Harum itu dia muntai. Sekali masuk, jadi kita tak konek karena penggarang bahjir gitu. Ujar sirin supaya kita terjadian lihat satu. Nah, itu kan maksudnya. Sama kan baginda Rasulullah itu di langit yang ke-9. Nah, muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kaca. Berarti siapa yang ada? Berpindah Muhammad kepada Allah. Karena Muhammad itulah ainullah. Muhammad itu nyatanya Allah. Makanya kalau Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad kenapa jadi imam? Karena si paling Tuhan. Nah, jadi Nabi Muhammad paling Tuhan ini bingung ulang kalau kada tahu. Maka Nabi Muhammad Nabi yang ke-25 nang paling anom. Nah, Nabi Muhammad itu bisa dipadahkan nang paling anom bisa, nang paling Tuhan bisa. Nang paling anom karena Nabi Muhammad Nabi yang ke-25.
Nabi yang ke-25 berarti jasad sidin. Kenapa dikatakan Nabi yang paling tua? Karena Nabi ini roh itu Muhammad. Jadi roh itu membawa Muhammad, berarti sudah ada Muhammad. Adam belum ada. Nah, jadi roh Muhammad ini sudah ada. Karena roh Muhammad ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya roh Muhammad. Nang bangaran roh itu Muhammad. Nah, jadi Adam belum ada. Jadi tuh hal Nabi yang lain. Nah, jadi roh Muhammad ini tadi masuk kepada Adam. Adam asalnya karena kawah hidup pun tadi dari roh Muhammad. Karena Adam itu cuma jasad. Adam itu jasad tanpa roh karena kau melihat, tanpa roh karena kau mendengar, tanpa roh karena kau berjalan. Lalu roh ini masuk kepada Adam, warna waktu menurut Adam roh Muhammad. Nah, lain Nabi Muhammad lah. Memang roh ini nambang Adam Muhammad. Masuk kepada Adam melalui pungkungan. Hidup Adam. Nah, hidup Adam lalu berkembang biak. Wafat Adam. Jadi roh Muhammadnya ini tadi nah kada mati roh Muhammad ini tadi ya Allah Ta'ala pindah kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh beranak bini banak meninggal Nabi Nuh. Jadi roh Muhammadnya berpindah pulang yang akhirnya kepada Nabi Ibrahim. Nah tuh kalau Muhammad yang meninggal. Nah lalu Ibrahim ini tadi banak bini banak. Lalu wafat Ibrahim, lalu roh Muhammadnya pindah lagi kepada Abdullah. Jadi di dalam Abdullah ini kan roh Muhammad. Nah, Nur Muhammad ya juga, roh Muhammad ya Nur ya juga. Nah, lalu kemudian Abdullah meneteskan ke dalam rahim Aminah. Lalu mengandung ulama Aminah. Lahirkanlah Nabi Muhammad. Nah, yang berjahir kalau rohnya itu memang Muhammad. Nah, lalu asli jahir batin. Nah, yang tadi batin aja Muhammad, jasadnya Adam. Imbas itu pulang. Setelah itu batinnya aja Muhammad. Tapi jasadnya Nabi Nuh. Imbah itu pulang. Rohnya aja Muhammad, tapi jasadnya Nabi Ibrahim. Nah, lalu kemudian masuk ke rahim Aminah lah. Lalu lahir Nabi Muhammad. Nah, jadi jasad sidin Muhammad, roh sidin Muhammad. Jadi Muhammad lahir batin. Kan berarti Allah Ta'ala lah. Nah, jadi Tuhan. Jadi Nabi Muhammad ini Tuhannya ya di situ tadi. Ada dulu karena Muhammad tuh roh. Muhammad yang paling anom ya Nabi Muhammad jasad. Nggak ada mengerti berarti kita paham. Nah nyamannya ada pada berdiri kita Muhammad. Jadi roh Muhammad itu bini-bini kada laki-laki kada. Iya masuk kepada bini-bini, masuk kepada laki-laki. Nah masuk bang kepada binatang iya juga. Masuk kepada tumbuh-tumbuhan iya juga. Bilanya masuk roh Muhammad kepada binatang ngarannya roh hayawani. Bilanya roh Muhammad masuk kepada tumbuh-tumbuhan ngarannya roh nabati. Bila roh Muhammad masuk kepada diri kita yang namanya roh idapi. Padahal roh binatang, roh hayawani daripada roh Muhammad. Roh tumbuh-tumbuhan, roh nabati daripada roh Muhammad. Roh idapi, roh manusia, iya roh Muhammad juga. Simpulakan saberetan roh nang adi di dunia ini adalah roh Muhammad. Makanya biar Nabi kita, aku daripadanya roh Allah dan orang mukmin seluruh alam dan isinya daripada roh. Aku daripadanya Nur Muhammad, orang sabar anak ada di dunia dari Nurko. Nah, berarti kita ayo roh siapa? Ya roh Muhammad ya sifat Allah. Jadi patutkah dicabut dari Israel? Tidak patut. Karena baca cabutan, karena baca tanyaan. Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Jangankan iblis buka malaikat Mungkar Nakir buka atau dia beribadah. Masuk malaikat Mungkar Nakir. Mana buka siapa Tuhanmu? Apa aja rumah? Aku malaikatnya minta aku nikam. Siapa aja Tuhan nikam? Nah, ajar malaikatnya harus pada aku. Ayo buka malaikat. Nah, anaknya kita juga nak itu kok. Nah, bisa tapi ilmunya main. Nah, yakin sudah la maujuda bihaqqi Allah. Karena yang sebenar-benarnya maujud hanya wujud Allah. Ini ilmu sejati, ilmu diri, ilmu kesempurnaan. Biar jadi badahkan orang ibaratnya rendah ilmu kepada Bapak. Yang penting gawian kita, pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, pengabdian kita kepada Rasul yang di dalam diri. Karena Rasulullah ini ada pada diri masing-masing. Nah, ulun bercerita tentang Uwais Al-Qarani, dulu biasa bercerita. Jadi ujar para sahabat, ya Rasulullah, siapakah surga yang terkemuka kita? Memang hebat Uwais Al-Qarani ini juga.
Kada terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Kada terkenal di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Ta'ala. Nah Jalla Ta'ala ini ianya. Nah lalu ujar Rasulullah, wahai para sahabat, surga yang terkemuka kena ada orangnya, salat kena ada. Ayo tunggu besok. Kemudian salat. Ujar para sahabat ini tadi, mudah-mudahan aku, ujar Abu Bakar. Ujar Umar, mudah-mudahan aku nih. Ujar Utsman, mudah-mudahan aku. Ujar Ali, mudah-mudahan aku. Kan dia Rasulullah itu kena adanya salat kena berimaman kita. Jadi kena 4 nih kan seolah-olah mudah-mudahan aku nih. Ujar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu kemudian salat Uwais Al-Qarani di belakang. Dengan Uwais Al-Qarani ini orangnya hirang. Bila berpandir kan tapi hirani orang. Bagaimana dibuncu sandal lain sebelah, lain sebelah. Ada dengan kiri keduanya, pun sandal kiri keduanya kayak pisir barang orang kayak ini nah. Biar pumas orangnya. Sandal kiri keduanya biar bisa baca kada waras. Nah lalu kemudian salat. Lalu setelah salam berdoa, berdiri Uwais Al-Qarani, mencium tangan baginda Rasulullah doakan dulu. Nah, boleh. Sahabat ini kada memperhatikan, kalau Uwais Al-Qarani ini memperhatikan dirinya aja. Mudah-mudahan ini seorang nih. Lalu berdiri Rasulullah. Wahai para sahabat, berdiri para sahabat. Tahukah engkau? Nah, jadi deg-degan hati nih. Para sahabat ini deg-degan. Jadi ujar Rasulullah itu tadi. Melihatnya tapi jangan memperhatikan. Takajud saya. Takajud Uwais Al-Qarani, takajud para sahabat. Kenapa jadi surga yang terkemuka? Orang apa di sahabat Nabi? Jadi ujar Nabi, kebaikan kita minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Padahal sahabat amat hebat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tulak berangkat. Jadi tulak itu agak jauh lah. Kan Uwais Al-Qarani mengemban kambing. Jadi tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ujar Uwais Al-Qarani, kan tahu para sahabat apa kabar? Baik. Kami datang ke sini diutus oleh baginda Rasul. Untuk apa ujar sekarang ini? Untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Ajar Uwais Al-Qarani tak paling lah. Bukankah kan buburnya ini nah sahabat Nabi kan dekat. Kadang dengar baginda Rasul menyuruh kan pasti sih dia tahu. Nah, jadi ujar para sahabat yang namanya disuruh oleh baginda Rasul, mau kan mau? Nah, ini nengaran tunduknya Rasulullah buburnya nih lah. Jaka peribahasanya dulu dari sini mungkin mau apa? Peribahasanya. Jadi kami disuruh oleh baginda Rasul meminta dua Uwais Al-Qarani. Apa garang nih hebatnya Uwais Al-Qarani nih? Apa garang amal nih kemau Uwais Al-Qarani sampai baginda Rasulullah memariakan ikamnya surga terkemuka? Ujar Uwais Al-Qarani. Padahal bubuhan ikam nih nah. Bubuhan ikam ini rancak batamuan Muhammad. Hari-hari batamuan Muhammad. Saka guringan lawan Muhammad. Makan bersama lawan Muhammad. Nah, sedangkan aku bujur aja jarang batamu Muhammad. Tapi aku sedetik pun gak ada pisah lawan Rasulullah. Dalam nih. Aku jarang bertemu Nabi Muhammad. Tapi sedetik pun gak ada berpisah lawan Rasulullah. Ujar para sahabat, cocok baginda Rasulullah ini memaniakan surga terkemuka. Boleh para sahabat. Jadi ujar baginda Rasul sudahlah kayak Pak. Sudah. Kayak apa jawabannya? Jawabannya tadi ke Rasulullah. Bujur aja jarang bertemu Muhammad, jarang bertemu Nabi Muhammad, tapi kada pisah lawan Rasulullah. Mana garang barangnya Rasulullah. Nah, telah datang pada diri kalian diutus semua dengan kalimat utus nah. Makanya ilmu ini berkah itu baiat. Wow. Jarang orang mengungkapkan dengan ini nah. Ya. Kan lakat ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus semua nah diutus. Ya. Mun kalian diutus kayak Pak. Hiduplah. Itu Rasulullah. Jadi kita tak awak. Utusan, ini kalimat utus itu yang enak. Diutus ke muka dunia. Oh cocok ujar sahabat. Jadi jarang bertemu Nabi Muhammad, tapi sedetik pun kada berpisah. Ujarlah.
Kita kan bisa bertemu Nabi Muhammad, tapi kada berpisah Rasulullah. Bukan mengaku Rasulullah, tidak. Karena Rasulullah itu bahasa fikih pesuruh Allah. Tinggalkan dulu sekasar, naikkan ke tauhid. Rasulullah itu utusan Allah. Bagus sedikit. Naikkan lagi. Rasulullah itu ganti Allah Ta'ala. Nah, itu Rasulullah. Oh, ya itu aja. Nah, nggak percaya Pak ya. Kalau orang kan mengarah siapa? Di bubun fikih, bubun syariat, iya. Rasulullah ini jadi hidung mancung. Hai, Rasul itu utusan Allah lain Nabi Muhammad. Kadang boleh mengaku Muhammad Nabi Muhammad. Kalau mengaku Muhammad itu roh. Rasul itu ya turun naik nah. Rasul gawian. Kan orang kadang-kadang mengerti. Rasulullah hebat wah sekarang ini. Makanya jar bujar jiwa sekarang itu orang kuitan bakti bujar. Amal ibadahnya sih. Biar nang artinya marifat, iya. Amal ada dalam kuitan mana, iya. Mana datangnya makaramat, paling bakal lemutnya. Nah di situ bongkar masa itu. Itu Bang Nasrat tadi. Nama 99 orangnya satu ya Muhammad ya Rasul. Jadi Muhammad pana bi Rasulillah. Muhammad itu roh anaknya. Rasul ini. Nah ini kadang-kadang orang kada tahu anaknya. Tuhan itu apa? Allah itu apa? Rasulullah itu apa? Muhammad itu apa? Tuhan itu nih. Kenapa? Tuhan itu bentuk sifat yang jahir. Tuhan, patung Tuhan, matahari Tuhan, sapi Tuhan, orang India. Ini Bang, Tuhan, kenapa jadi Tuhan? Karena bentuk sifat yang jahir. Supaya jangan jadi Tuhan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Nah, ambil Tuhan, wujud Allah yang ada, paham? Ya, dua umur-umurnya ada nama ngantuk. Nah, jadi Tuhan bentuk sifat yang jahir ini anaknya. Nah, jadi supaya tahu kita tak pernah mana Tuhan, mana menyatakan Tuhan. Kenapa? Karena bentuk sifat yang jahir itu Tuhan. Jadi kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ada lagi lah. Nah, satu. Allah itu mana Allah? Nama kebesarannya. Kejakannya ibaratnya itu presiden. Nama, nah orangnya Jokowi. Jadi Allah itu nama kebesarannya, nama kebesaran, nama keesaan. Muhammad roh. Kenapa? Anak Abul Arwah. Aku bapaknya roh. Nah, itu Muhammad. Lain Rasulullah, lain lah, lain pula. Rasulullah. Nah, jadi Muhammad pana bi Rasul. Jangan lagi dicari Muhammad Rasul ada. Makanya jadi Rasulullah. Nah makanya kalau jadi baginda Rasul, selalu kamar itu muni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu yang salat itu melihat aku ya Rasulullah. Jadi habisnya di Rasulullah sudah habis sudah di klinik sudah. Ibaratnya nang gelepung tuh sampai hancur. Nah, itu Rasulullah ya. Melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah, jujur kan? Jadi Rasulullah ini kesimpulan, orang kan aku membahas kan Rasul itu utusan Allah, bahasa tauhid, bahasa fikih, pesuruh Allah. Kalau bahasa tasawuf, gantinya Allah Ta'ala. Nah, gini. Ya. Nah itu salah karena itu luar biasa. Jadi kita apa? Sama ilmunya barang. Jadi pemakaiannya itu kan di amalia. Pemakaiannya di amalinya masing-masing, tahajud duha. Nah itu jadi kada meninggalkan salat kita kan jadi biar aja orang artinya kada bersembahyang lagi kada bapak kita keyakinan kuat sudah kada kawan di butak-butak. Makanya rancak orang menjabarkan ujarun tajak tunggul di banyu nang landas di banyu tabat kena tajak tunggul jadi kada mulai lagi nya karena kuat pun manajak tunggul umpamanya di baju nang hanengnya saya kada rabah main gula musuh kakanakan nyertai itu lagi kembapar aku jantik telinga kamu nah. Kan jadi itu musuh baju landas jadi kada apa-apa lagi pian ya ibaratnya tuh guru jadi ulang kenal ada umpamanya ibarat pian kada tahu nah makanya kalau apapun pian lakukan Tuhan tuh pasti tahu. Mamanya pian masuk ke dalam drum, pian memakan kacang, tahu adalah tak. Ya saya tahu.
nang pian tahu itu tahunya salah. Nah, biar pian di bawah batu bersambunyi. Minum apa pian banyak minum susu, pasti tahu Allah Ta'ala. Allah tanya pada diri pian, pian tahu itu hakikatnya Allah Ta'ala. Mereka ada pambat itu mengaji. Hebat. Burung menyuruh orang 10 sembelih burung. Jadi nang bersembilan ini tadi sembelihannya bawaan burung nih hasil sembelihan satu ekong. Nah, karena menyembelih, karena baiknya kan menyembelih. Jadi pian tadi guru menyembelih supaya jangan Allah Ta'ala tahu. Nah, yalah, bapak tak dibuat dulu. Bapak tak di sungai menyembelih nih. Pokoknya bapak tak terus supaya kada tahu Tuhan. Kenapa itu jadi artinya kada menyembelih? Tuhan tahu. Nah, ini hakikatnya. Karena Tuhan pun nampak kepada diri pian. Jadi bila nyepin menyembelih sapi tahu orang. Nah, itu nah hebat pian daripada guru yang lain. Makanya orang menanamkan masing-masing ini hebat, tapi jangan mencela orang itu aja. Artinya nih uji dulu, nah banggakanlah mobil kita walaupun buruk, mobil Avanza, mobil orang Fortuner, Hummer, biar baik kita kan memakai mobil orang pun kita. Nah inilah diri Muhammad, sayangilah Muhammad, ini jaga Muhammad, kada mau Muhammad semaya kada bersama. Nah pun Muhammad itu sempurna ilmunya, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Sedangkan Rasulullah amun pian tenalah, mohon maaf, mengaji banyak. Lalu kita kena sembahyang. Wah ini dia melepas akuan, melepas sembahyang, melepas puasa. Amun pian melepas salat, melepas puasa. Bedanya anak tuh sembahyang tempiling anak, cucu tempiling mana lah. Bedanya pian kada bersembayangan, itu dilanggar di masjid. Tanpa hari orang salat, kada beriklah berarti kada bujur pian. Jangan pian tuh bujur lah, umpamanya pian ilmu tinggi, banyak dapat guru. Jadi kan sembahyang pian bujur, kalau perasaan pian bujur. Nah, amun perasaan pian bujur, dilanggar tuh datangi tampiling orang, kenapa ya? Ikam tuh jangan sembahyang lah, bukan tampiling orang. Berarti salah lah. Nah kayak itu aja berpikir. Kayak apa? Ulun ini mendudukan ilmu itu sudah pas, nah jangan ibaratnya tuh baik sudah radio itu dikucik-kucik juga pas buru-buru nang halus. Amun bila korek kape, bila kuit gigi itu jangan diraut lagi patah kena. Karena mencari apa lagi? Nah itu bang sudah. Amun sudah lama wujudah bihaqillallah, kan lagi wujud yang lain apalagi? Itu yang syaratnya. Ada aja tuh hasilnya. Jadi kita kalau artinya beramal nang bagus tuh jangan berharap apa-apa. Memang kan artinya kada berharap apa-apa, tapi kan halus bahasanya. Ya Allah ulun beramal ini kada ada tujuan. Padahal dalam hati itu tujuan ada. Umpamanya anak ini anak itu bujur. Tapi kan yang bagusnya terserah pian ya Allah. Terserah pian. Padahal hati mengharap, tapi terserah pian. Nah, kita banyak umat orang begitu. Kita malah orang. Pasti bosnya melihat apa lagi Allah Ta'ala pulang mampu. Nah, di situ tadi. Jadi Tuhan itu bentuk sifat yang jahil awal. Allah itu nama segala pujian, nama keesaan. Muhammad, roh pada diri kita, Rasulullah nih. Jadi habisnya di mana di Rasulullah? Melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah, berjalan Rasulullah. Jangan kena lalu ke warung, di situ kau menjadi Rasulullah, jangan salah. Rasul itu utusan, gawian, ketialataran. Nah, mungkin baku kuya di warung, biar jawaban, jangan menjawabkan. Bisa apa yang di situ nah? Jadi dengan Rasulullah itu utusan Allah, gawian Allah Ta'ala, gantinya Allah Ta'ala. Mana barangnya? Ini nang lakat jakum tadi telah datang pada diri kalian diutus Rasulullah, iya diutus. Walamu anabikum Rasulullah. Pada diri kalian, ini Al-Quran ada Rasulullah. Enggak, ya ini barangnya ada. Jadi nama nerima perintah salat Rasulullah. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.